Shalom saudara-saudari dalam Kristus. Mari kita buka renungan pagi ini dengan doa. Bapa kami di surga, kami berdoa agar Kau urapi renungan ini sehingga dapat menjadi berkat bagi kami semua, dan terlebih Tuhan, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul daripada renungan hari ini adalah Yang Paling Tuhan Sukai. Kita akan mulai dengan membaca Yeremia pasal 9 ayat 23-24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan tidak terkesan oleh apa yang dibanggakan oleh manusia, tetapi yang lebih disukai daripada Tuhan adalah pengenalan secara pribadi akan dirinya. Yeremia menulis di tengah bangsa Israel yang bangga akan kekuatan militer dan kekayaan ekonominya. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu mau bermegah, bermegahlah karena kamu mengenal aku. Artinya bahwa Tuhan sebenarnya tidak terkesan oleh jabatan, popularitas, atau mungkin kepandaian teologis kita. Tetapi yang paling penting bagi Tuhan adalah hubungan pribadi dan pengertian yang mendalam akan siapa Dia. Layaknya seperti seorang anak kecil yang datang kepada ayahnya membawa piagam penghargaan, tapi sang ayah berkata, "Ayah senang kamu dapat penghargaan, tapi lebih dari itu, ayah rindu kamu cerita, dekat, dan menghabiskan waktu dengan ayah." Demikian juga Tuhan berkata kepada kita, "Aku menyukai semua keberhasilanmu, bahkan pelayananmu. Tetapi aku berharap bahwa kamu lebih bangga akan hubungan pribadimu denganku. Ketika kamu membangun hubungan yang mendalam denganku." Mari, saya ajak kita semua berusaha untuk memahami dan mengenal siapa Tuhan. Lantas bagaimana caranya? Tentunya salah satunya dengan setia mempelajari firman-Nya. Karena di dalam firman-Nya kita mengenal karakter Allah, yaitu kasih setia, belas kasih, pengampunan, panjang sabar, dan semua janji-janjinya untuk anak-anak-Nya. Saudara, tanpa belajar firman-Nya, kita tidak akan bisa memahami dan mengenal Dia. Bahkan ibadah atau pelayanan kita bisa kehilangan makna jika tidak didasari oleh hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Kita akan baca di Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan lebih menginginkan pengenalan akan Dia daripada ritual yang bersifat lahiriah. Tuhan menyatakan dengan sangat jelas bahwa Ia lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada korban-korban persembahan. Ibadah yang hanya sekedar rutinitas dan liturgi tanpa kasih, kita melakukannya hanya karena keharusan, tanpa pengenalan, tanpa kedekatan kepada Tuhan, tidak akan menyentuh hati Tuhan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita kemungkinan bisa pergi ke gereja, mengikuti pelayanan, menyapa Tuhan lewat doa, tapi tidak pernah benar-benar mengenalnya. Bukti paling tragis dari pengenalan akan Tuhan yang dangkal adalah kisah daripada Yudas Iskariot. Ia hidup bersama Yesus 3,5 tahun. Bayangkan saudara, Yudas telah menyaksikan sendiri mujizat-mujizat besar dari Tuhan Yesus, mendengar ajarannya, menyaksikan kasih-Nya, namun
tanpa pengenalan secara pribadi kepada Yesus. Tidak cukup untuk dapat Yudas bertahan daripada pencobaan. Dia menjual Yesus untuk 30 keping perak. Mengapa? Karena dia tidak mengenal Yesus secara pribadi. Ia dekat secara jasmani, tetapi jauh secara hati. Saudara, betapa pengenalan akan Tuhan menjadi dasar dari iman kita. Dan ini bukan masalah berapa lama kita sudah menjadi pengikutnya, tetapi berapa banyak usaha dan waktu yang sudah kita berikan untuk mengenal Dia. Kita tentunya mau belajar dari kisah Yudas Iskariot yang bersama Yesus tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi. Jika pengenalan kita akan Yesus dangkal, maka bukan tidak mungkin ketika pencobaan datang, kita akan terguncang dan kita menjual Yesus untuk mendapatkan hal-hal duniawi, misalnya kekuasaan, posisi, popularitas. Yudas tidak mengenal Yesus. Dia menjual Yesus karena Yudas tidak kenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang Maha Pengampun, sehingga dengan penyesalannya dia seharusnya tidak bunuh diri. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus bisa mengampuni seorang penjahat yang disalib, yang bertobat pada detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Dan jika Yudas mau bertobat, saya yakin Tuhan juga akan mengampuni dia. Demikian juga dengan Petrus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Itu pun Tuhan Yesus juga ampuni. Sebaliknya kita lihat ke-11 murid yang lain. Karena pengenalan pribadi yang dalam akan Yesus, mereka tidak pernah menjual Yesus. Bahkan bersedia memberikan nyawanya buat Tuhan. Kita mau bertanya, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Kemungkinan 5, 10, 20 tahun. Tapi seberapa dalam kita mengenal Tuhan? Apakah Yesus masih terasa jauh? Apakah ibadah kita terasa hampa? Dan kita perlu bertanya, apakah saya seperti Yudas, dekat secara aktivitas tetapi jauh dalam hati? Layaknya hubungan pribadi antar manusia yang akrab, yang dibangun dari waktu yang kebersamaan, kemungkinan juga komunikasi 2 arah, dan juga berdasarkan kesetiaan. Meskipun seseorang tinggal serumah dengan anak-anaknya, suaminya, istrinya, tetapi jika tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, maka tidak mungkin kita akan dapat mengenal mereka. Dikatakan tubuh kita adalah bait Allah, namun jika kita tidak berkomunikasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, maka kita pun tidak akan dapat membentuk hubungan pribadi yang dalam dengan Roh Kudus. Hubungan pribadi dengan Tuhan tidak bisa dibangun dalam waktu semalam, tetapi akan bertumbuh saat kita meluangkan waktu untuk mengenalnya. Dikatakan di ayat di atas tadi, bahwa pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Di sini korban bakaran yang dipersembahkan orang Israel dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Dengan memberikan korban bakaran berarti ada pengorbanan yang diberikan berupa ternak. Demikian juga untuk pengenalan akan Allah. Ini adalah bukan hal yang gratis, tetapi diperlukan sebuah pengorbanan dari kita semua. Kemungkinan dengan meluangkan waktu untuk saat teduh. Bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi saat teduh dengan rasa haus. Berdoa dengan terbuka dan jujur seperti sahabat dan bukan hanya sekedar formalitas. Merenungkan firman Tuhan, bukan sekedar membaca. Dan kita selalu bertanya, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada hatiku hari ini? Jadi kita mau bertanya, apakah kita bersedia membayar harga dengan waktu dan perhatian untuk mengenal Tuhan secara pribadi? Apakah saya masih puas dengan hubungan yang dangkal atau saya rindu masuk ke dalam hadirat-Nya? Dalam penutupan saya akan katakan, saudara, mari kita mulai hari ini kita berikan korban bukan berupa korban bakaran, tetapi kita berikan korban waktu dan tenaga untuk belajar firman-Nya,
untuk pengenalan akan Dia. Sekian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.